Faktor intrinsik terakhir yang akan kita bahas adalah potensial redoks dan oksigen. Potensial redoks di dalam makanan dipengaruhi oleh komposisi kimia, perlakuan atau pemrosesan makanan yang dilakukan, serta kondisi penyimpanan makanan. Makanan segar itu biasanya berada dalam bentuk tereduksi. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa-senyawa reduksi di dalam makanan segar tersebut, seperti misalnya asam askorbat, gula reduksi, dan sebagainya. Selanjutnya, mengikuti berhentinya proses respirasi di dalam sel makanan, oksigen akan terdifusi dan mengubah potensial redoks dari makanan tersebut. Kemudian proses-proses yang kita lakukan terhadap makanan seperti misalnya pemanasan atau penyimpanan pada kontainer yang vakum atau penyimpanan pada modified gas itu akan mengubah potensial redoks atau EH dari makanan tersebut. Nah, mikroba berdasarkan kebutuhan akan oksigen dapat dibedakan menjadi mikroba aerob yang perlu oksigen untuk proses metabolisme pertumbuhannya. Anaerob itu adalah kelompok mikroba yang tidak membutuhkan oksigen di dalam proses metabolismenya. Kemudian ada mikroba fakultatif anaerob, yaitu mikroba yang kalau dalam kondisi ada oksigen dia akan menggunakan oksigen untuk metabolismenya. Kalau tidak ada, dia akan menggunakan akseptor elektron yang lain. Kemudian ada juga mikroba yang sifatnya mikroaerofilik, yaitu dia perlu oksigen tetapi dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, pertumbuhan mikroba dalam makanan bergantung dari potensial redoks dari makanan dan keberadaan oksigen dalam makanan. Hal ini penting untuk dipahami terkait dengan pengendalian atau pencegahan kerusakan makanan oleh mikroba maupun dalam pembuatan makanan fermentasi. Contohnya misalnya ya, pada makanan yang disimpan dalam kondisi anaerob, misalnya makanan yang dikemas vakum, kira-kira mikroba apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan pada makanan tersebut. Nah, itu berdasarkan potensial redoksnya kita bisa perkirakan. Sehingga nanti kita bisa lakukan antisipasi terhadap makanan yang dikemas vakum tersebut. Bagaimana kita harus memperlakukannya dan bagaimana kita harus mencegah kerusakan makanan vakum tersebut. Atau misalnya jika kita ingin membuat makanan fermentasi, misalnya mau membuat blue cheese dengan menggunakan penicillium. Nah, maka kondisi penyimpanannya harus aerob. Karena penicillium ini membutuhkan oksigen dalam proses metabolismenya. Sehingga biasanya nanti kalau bikin keju blue cheese itu kejunya diberi lubang-lubang dulu agar aerasinya berjalan dengan baik dan makanan fermentasinya bisa diproduksi dengan baik pula.